selamat sore Sobat 7 Kepo, para Kepoers dimanapun berada. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Amin, mantap ya. Terima kasih sudah gabung bersama kita sore hari ini. Dan saya juga mau nyapa untuk teman-teman Sobat 7 Kepo yang gabung lewat Instagram, lewat YouTube, lewat Facebook. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap aman ya. Nah seperti biasa nih, sore hari ini kita akan mulai kekepoan kita di Sobat 7 Kepo ya. Dan yang bikin penasaran adalah bintang tamu yang akan kita hadirkan sore hari ini. Ada yang bilang ini selebgram, ada yang bilang ini model. Apakah dia olahragawan juga? Ini cocok banget untuk para Sobat 7 Kepo di rumah yang katanya masuk geng malas gerak alias malas olahraga. Nah, ini cocok nih sama narasumber kita sore hari ini. Siapa dia kira-kira? Kita lihat. Welcome back to my YouTube channel, Healthy with Sally. Hari ini aku mau share 12 menit HIIT workout bakar lemak. Setiap gerakan 30 detik dengan rest 30 detik. Yang kalian butuhin hanya air minum dan juga matras kalau kalian punya. Nah, gimana? Udah lihat tadi kan? Itu baru permulaannya, baru intermezzonya. Jadi ternyata yang kita hadirkan saat ini adalah cewek cantik tapi bukan sembarang cantik aja. Ini juga punya power. Langsung saja kita undang gabung bersama kita. Kita tampilkan Sally Tanujaya. Nah, ini dia nih. Sally, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Kayaknya Sally ini sehat. Harusnya kalau kita ngelihat kita nggak perlu nanya sehat atau enggak. Ini kayaknya sehat selalu ya, fit selalu ya. Iya nggak sih? Amin. Gimana olahraganya masih jalan terus walaupun pandemi, indoor atau outdoor? Iya dong, dua-duanya di rumah dan di outdoor dekat-dekat rumah aja. Tetap jalan ya olahraganya ya, karena udah hobi. Iya. Sel, tentunya. kamu tuh kan suka olahraga ya, maksudnya banyak waktu lah yang dihabiskan untuk olahraga. Masih ada waktu nggak sih buat seneng-seneng? Kayaknya olahraga itu kan ya memang perlu ya, tapi kalau keseringan kan kayak nguras tenaga, nguras waktu. Kamu waktu seneng-senengnya kapan? Ya waktu berduaan gitu ya kan, pacaran kayak apa kayak, itu kapan? Pacaran, adanya mantan pacar kali. Anak baru putus? 3. Aduh, pacaran. Enggak lah, olahraganya kan pagi-pagi aja. Pagi-pagi aja, kira-kira sejam atau 2 jam. Terus setelah itu ya aktivitas biasa dong. Biasa aktivitas di rumah ngapain, Sel? Selain olahraga, sehari-harinya? Selain olahraga, ya. Ngurus anak. Ngurusin rumah tangga. Wow, ini mah kalau ngelihat kayak begini kayaknya Sobat 7 Kepo yang gabung nih Hari Patah Hati Nasional ya kayaknya ya. Lihat ternyata kan banyak yang ngira Sally itu kan dari penampilannya, dari kondisi fisiknya kan luar biasa ya, seperti ya katakanlah anak-anak muda lah begitu ya. Jadi banyak yang ngira wah ini apakah masih jomblo ataukah sudah punya pacar ya. Ini sekarang malah berkeluarga dan punya anak. Luar biasa. Tepuk tangan. Ini kan berarti kan kesuksesan ya, bisa menjaga badan tetap fit ya. Ya udah kebiasaan sih, olahraga tuh udah jadi gaya hidup buat aku. Wow, ini olahraga jadi gaya hidup, berarti udah dari kapan mulai tertarik olahraga gitu kan? Kalau kita lihat kan soalnya cewek jarang tuh suka olahraga, paling olahraga dia jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan bukan olahraga lagi. Aku dari sebelum merit sih udah mulai suka olahraga, tapi untuk mulai nge-gym aku baru setelah punya anak ketiga. Kira-kira 7 tahun yang lalu, anak ketiga aku kan 6 tahun. Kira-kira 6-7 tahun yang lalu aku mulai, setelah ngelahirin anak ketiga lah, mulai aktif gym. Tapi kalau senang olahraga, lari, aerobik tuh udah dari dulu, dari lulus kuliah ya. Dari lulus kuliah udah mulai senang olahraga. Oke, berarti sebelumnya juga nggak pernah berhenti olahraga tuh aku. Nggak pernah berhenti? Nggak, hamil juga tetap olahraga terus. Hamil tetap olahraga? Puji Tuhan hamilnya tuh fit lagi. Jadi nggak ada halangan buat berolahraga.
Tapi juga olahraganya mungkin ada treatment khusus ya, nggak seperti yang mungkin olahraga yang terlalu berat atau seperti apa ya Sel ya? Ya agak dikurangin sih intensitasnya, cuman pada dasarnya kalau hamilnya sehat sih nggak apa-apa ya, kayak misalnya jogging. Kalau udah biasa misalnya memang biasa lari, biasa nge-gym, hamil juga nggak apa-apa, tetap workout. Cuman Tetap aman ya? lebih dikurangin lah kalau misalnya biasa nge-gym ya bebannya jangan terlalu berat. Tapi tetap dilakuin sih harusnya. Soalnya hamil itu kan bukan sakit ya, tapi kalau kita kondisinya memang fit, nggak apa-apa, tetap aja olahraga. Tetap jalan, apapun aktivitasnya, apapun kondisinya, olahraga tetap jalan. Iya. Nah itu kan berarti baru hobi nge-gym itu setelah anak ketiga ya? Iya, setelah anak ketiganya sekarang 6 tahun. Oke. Abis ngelahirin anak ketiga sih ya, kira-kira 6 tahunan. Itu kenapa tiba-tiba kepengen nge-gym gitu loh? Dapat inspirasi dari mana? Apakah ngelihat wah ini ada sosok atau idola gitu ya yang cewek-cewek juga yang hobi fitness mungkin di luar negeri, kayaknya gue tertarik nih buat nge-gym gitu. Betul. Aku tuh dulu seneng lihat majalah sports luar negeri gitu ya. Terus aku lihat, wah ini keren nih badannya. Perutnya keren, terus badannya tone. Nah aku tuh dulu kan kardio aja tuh olahraganya. Jadi kurus-kurus skinny, nggak ada bentuknya gitu, nggak ada ototnya. Nah terus aku mulai baca-baca di situ. Kan waktu itu tuh belum Instagram belum seperti sekarang ya. Jadi banyaknya baca buku. Jadi di buku-buku tuh lihat orang-orang luar negeri bagus badannya, mereka semua latihan beban, mereka semua nge-gym. Nah ternyata kalau untuk membentuk badan tuh ternyata nggak cuma kardio aja nih, harus latihan beban. Nah dari situ aku mulai diajakin temen, terus dari saat itu mulai deh kecanduan. Setelah melihat perbedaan, oh iya ya dengan nge-gym tuh ternyata badan tuh bisa lebih kebentuk gitu. Awal-awal pas mulai nge-gym ada kendala nggak? Mulai seneng. Awal-awal pas Sally mulai nge-gym ada kendala nggak? Mungkin ketika mulai ngangkat beban gitu, ada kendala apa yang dirasain? Ya pastilah, belum biasa angkat beban pasti kan badan sakit-sakit. Terus udah gitu waktu yang pertama aku mulai nge-gym tuh belum seperti sekarang ini ya menggemari dunia fitness itu. Jadi banyak yang ngomong tuh, iya hati-hati angkat beban nanti badannya keker lo kayak cowok lo. Jadi nanti gede gitu ya? Nah gitu. Ya pasti ada yang banyak yang ngomongin gitu. Nah sempet ragu juga ya, aduh oh iya juga ya gue takut badan gue keker. Nah kayak gitu-gitu sih, tapi lama-kelamaan ya prosesnya belajar gitu. Bahwa mau badan keker itu ya buat cewek nggak gampang ya, jadi nggak ada hormonnya itu. Jadi malah buat cewek itu bagus gitu latihan beban itu, jadi nggak hanya cuman kardio, tapi badan juga harus dibentuk kan, biar kelihatannya lebih bagus gitu, lebih fit. Lebih keren. Nah, tadi kan Sally sempat bilang olahraga itu kan jadi rutinitas yang rutin begitu ya dilakukan ya. Bahkan nggak pernah berhenti ya untuk melakukan olahraga walaupun waktu itu sedang hamil ya. Iya. Itu kalau jadi kayak udah kebiasaan banget gitu. Kalau nggak olahraga ada kayak sesuatu yang kurang. Ngerasa kurang. Nah itu sebenarnya mitosnya kalau kita sering olahraga, kita ya katakanlah kayak Sally lah misalnya udah rajin olahraga, nge-gym, jogging, kardio, apapun itu. Terus tiba-tiba berhenti nih. Itu katanya bisa gendut, bener nggak sih? Bisa tiba-tiba badan melar gitu. Jadi itu kayak jadi adiksi gitu loh buat orang yang olahraga. Oh harus olahraga terus gitu. Justru enggak ya, kalau misalnya kita nih sekarang kalau beda-beda sih ya. Kalau misalnya buat aku, kalau untuk orang yang udah punya otot banyak, nggak akan cepat melar. Karena dengan kita punya otot, metabolisme kita juga tinggi sekali, jadi cepat gitu. Jadi kita berhenti sebentar pun nggak akan langsung melar. Kecuali kalau berhentinya lama ya, berhenti terus dan porsi makannya nggak dikurangin misalnya. Kalau kita olahraga kan, level aktivitas kita kan tinggi pasti ya? Meningkat kan, kalori yang kita perluin juga pasti banyak. Jadi makan banyak pun kita nggak usah takut melar. Tapi ketika kita berhenti, kayak kalau misalnya berhenti ya seminggu sih nggak apa-apa ya. Kalau misalnya udah sampai sebulan lebih dan makannya tetap aja
makannya tetap seperti lagi olahraganya banyak, ya udah pasti dong. Nah, ya itu sih. Jadi, tapi menurut aku kalau udah menjadi kebiasaan gitu ya, harusnya sih nggak akan mau berhenti. Jadi jangan nggak akan segampang itu gitu. Pasti badannya nagih sih kalau menurut aku. Pasti kalau berhenti jadi ada yang kurang gitu ya, ada yang nggak enak gitu ya. Ya, ada yang kurang, ya. Nah, tadi disinggung soal pola makan ya, soal bagaimana kita mengkonsumsi makanan kalau kita berolahraga. Nah, kalau Sally saat ini masih ngejaga makanan nggak? Kan aktivitasnya juga tinggi ya. Jadi harusnya pembakarannya luar biasa. Ini masih jaga makanan nggak? Misalnya nggak, apa tuh, ada pantangan-pantangan khusus nggak? Misalnya nggak makan santan orang-orang atau kan apa? pasti ngiranya, wah pasti lu makannya nggak gorengan ya, nggak makan iya gula kan? ya. Bener. Kayak gitu kan, pasti nanya gitu, pasti makannya dijaga banget. Sebenarnya enggak, justru aku tuh udah di level aku sekarang tuh, justru aku udah bisa menikmati karena udah bisa fleksibel gitu makannya, karena workoutnya juga memang udah rutin seperti ini. Aku kardio iya, lari ya, terutama lari, aku seneng lari, latihan beban iya, jadi otot aku kan udah lumayan banyak gitu. Jadi untuk aku makan sedikit jorok juga nggak akan efek gimana-gimana buat aku gitu. Soalnya aku aktivitas olahraganya juga banyak. Ya makan jorok iya, makan sehat juga tetap dijalanin. Jadi misalnya 80-20 lah gitu. Jadi setiap hari aku makan, misalnya aku suka doyan makan kue ya aku makan. Cuman ya makannya juga Tetap kan makan. jumlahnya udah tahu batas ya. Jadi, udah tahu batas iya, sampai jadi seloyang porsinya udah dihabisin jelas sendiri lah gitu ya. kan, enggak. Porsinya yang penting kan udah jelas ya. Jadi kita nggak juga porsinya. sampai menyiksa Jadi tetap diri gitu. nikmatin, sebenarnya aku udah bisa nikmatin makan yang doyan, tapi udah tahu porsinya gitu. Jadi kita tetap bisa makan apa aja kalau porsi terbatas, olahraganya juga teratur ya, aman lah ya buat badan ya. Olahraganya harus konsisten. Nah, ada juga yang nanya nih, yang bilang katanya kalau olahraga itu justru bikin kita tuh jadi kepengenan makan gitu, Juk. Kayak apa ya? Kayak lapar banget gitu setelah olahraga. Itu ada nggak sih olahraga khusus untuk supaya kita tuh nafsu makannya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu loh, Sel? Sebetulnya, nah ini kalau untuk masih yang kelebihan berat badan ya, biasanya tuh kalau dikasih olahraga yang kardio, yang heart rate-nya tinggi, ya, biasanya tuh kecenderungan memang suka lapar gitu kan, jadi lapar gitu. Nah sebaiknya sih kalau yang berat badan berlebih mau nurunin berat itu, olahraganya disaranin misalnya kayak jalan, terus udah gitu sepedahan, berenang, yang heart rate-nya tuh bisa low, tapi durasinya bisa dijalankan misalnya minimal 1 jam gitu. Oh, lebih tapi panjang ya gitu ya? Low. Nah itu nggak bikin lapar, nggak bikin terlalu pengen makan. Jadi kalau durasinya mungkin lebih agak panjang tapi intensitasnya lebih low ya, itu bikin nafsu makan kita terjaga ya? Ya, jadi heart rate-nya jangan yang tinggi gitu, dijaga agar tetap low. Jadi fat burn itu namanya, membakar lemak. Untuk membakar lemak. Nah kalau yang Sally lakukan sekarang aktivitasnya, intensitasnya di mana? Sedang atau tinggi? Kalau menurut aku segini ya. Tinggi kali ya. Kalau harusnya tinggi loh. Iya, tapi kalau buat aku sih udah biasa ya gitu jadinya. Goal aku sih sekarang kan buat nambah muscle, tapi aku hobi juga lari. Jadi aku sekarang larinya sih masih, tapi nggak terlalu banyak karena kalau kardio terlalu banyak kan ototnya juga bakal kebakar semua juga ya, hilang gitu juga ya. Jadi aku lari tetap masih karena hobi. Nah terus aku latihan beban. Jadi untuk makan aku sekarang maintain aja atau bahkan harus kalori surplus gitu. Karena goal aku kan naikin otot, bukan mau ngurangin. Sekarang kalau latihan beban di mana, Sel? Di rumah atau di gym? Pergi keluar ke gym? Sekarang kan kayaknya beberapa gym udah mulai buka ya? Iya, aku udah nggak jadi member gym lagi. Aku sekarang sejak pandemi itu kan udah berhenti ya. Terus aku mulai latihan di rumah tuh dari pandemi sampai sekarang. Malah aku lebih enjoy ya kayaknya latihan di rumah, kan anak-anak juga online school, harus sambil ngurusin anak juga gitu kan, nggak sempet pergi. Dan di rumah juga
puji Tuhan udah alatnya udah banyak, udah Wah, cukup gitu ya. Udah dicicil Jadi aku satu, nikmatin lama-lama latihan jadi di banyak. rumah lah, lebih fleksibel waktunya, bisa kapan aja. Iya kan alat-alatnya dibeli satu, lama-lama jadi banyak, jadi penuh. Iya. Jadi deh gym di rumah. Mainannya banyak. Lebih seneng, kalau gym itu lebih seneng mesinnya atau lebih seneng ke free weight-nya? Dua-duanya sih sebenarnya, mesin juga seneng ya. Sebenarnya mesin juga oke. Tapi Senang lebih juga sih di gym mesin-mesin gitu. lebih menantang mungkin free weight-nya ya. Banyak Free weight variasinya juga ya. bagus ya, karena itu lebih challenging ya. Kalau free weight itu kan challenging. lebih balance, kita juga lebih harus dilatih. Dan dengan katanya aku nggak tahu ini benar atau salah ya. Katanya kalau kita olahraga, kita nge-gym atau ya katakanlah kita pakai free weight ya, itu katanya kalorinya lebih banyak terbakar ya, benar nggak? Karena dia melibatkan nggak cuma satu persendian ya yang bergerak ya, banyak ya, otot yang lebih ikut kerja. banyak otot ya, lebih banyak otot dan lebih challenge juga gitu, lebih challenging juga buat badan kita. Misalnya squat, gerakan squat pakai mesin sama gerakan squat yang cuman bar doang gitu. Nah itu bakal beda banget gitu. Kalau pakai mesin kan nggak usah menyeimbangkan Ya betul. badan kita gitu kan. Ada mesin yang nopang. Kalau free weights pakai barbell, benar-benar kita harus balance gitu. Ada tenaga ekstra ya buat dipakai Ya, untuk jaga keseimbangan core-nya ya. juga lebih bekerja. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi maka dari itu kalorinya juga lebih banyak kebakar ya. Oke, kita mau lihat dulu lagi nih foto-foto dan gerakan dari Sally. Ini boleh kita tampilin. Kita akan ngelakuin 20 menit HIIT workout, ada 20 gerakan, setiap gerakan 40 detik dengan rest 20 detik. Seperti biasa yang kalian butuhin hanya air minum dan juga matras apabila kalian punya. Oke? Udah siap semuanya? Let's do it! Nah, itu kalau buat yang malas gerak, nontonin aja itu pasti ngerasa udah capek, udah keringetan. Padahal yang olahraga tuh bukan Nonton dia. aja udah capek ya. Iya, orang-orang yang malas gerak, beberapa orang tuh kalau diliatin kayak begitu pasti, aduh, udah deh nggak jadi deh, ngeliat aja udah capek katanya. Gue makan aja dah katanya. Itu baru 3 gerakan ya tadi ya. Iya, itu baru 3 gerakan loh yang kita tampilkan ya. Tapi sebenarnya ada berapa gerakan tuh Sel kalau di total? Kenapa? Kalau di total tadi yang Sally lakuin itu urutannya ada berapa gerakan harusnya? Tadi kan cuma 3 yang kita tampilin. Ada 8 gerakan ya kayaknya. Wow, 8 gerakan dan dilakukan berulang-ulang ya? Ada berapa repetisi atau berapa set biasanya hitungannya? Biasanya aku pakai detik, 40 detik, rest 20 detik gitu. Banyak 3 rounds atau 4 round. Di 3 putaran atau 4 putaran gitu. Jadi total bisa sekitar 30 sampai 40 menit ya, kurang lebih ya? Iya, 30 sampai 40 menit. Wow, itu lebih ke mananya tuh? Kalau gerakan-gerakan tadi lebih ke kardionya kah atau memang khusus untuk mengecilkan perut? Nah, kalau sebenarnya gerakan mengecilkan perut itu nggak ada ya. Adanya semua latihan itu mengencangkan dan membentuk. Kalau mau mengecilkan itu harus defisit kalori. Iya, kalau mau kecil itu harus defisit kalori. Jadi semua gerakan-gerakan yang aku share itu tujuannya ya untuk membantu defisit kalori. Kalau misalnya kayak tadi gerakannya sebenarnya lebih ke full body workout. Jadi semua otot kerja gitu. Ikut bergerak semua ya? Yes. Jadi semakin banyak otot yang bergerak, semakin banyak kalori yang dibuang. Nah, betul. Tapi setelah itu jangan banyak-banyak masukin kalori. Sama aja bohong. Nanti jadi surplus. Nah, Sel, kalau ada yang pengen tahu tuh, pengen ngelihat gerakan-gerakan Sally yang lain, olahraga-olahraga yang lain tuh kan kita nggak bisa tampilin semua di sini. Kira-kira di mana tuh mereka bisa lihat? Di Instagram atau di mana? Boleh lihat di Instagram aku, Sally Tanujaya, atau juga di YouTube channel aku Healthy with Sally.
Di situ ada Healthy with ada Sally, semua terus ya. aku juga punya TikTok. Ada TikTok juga. Iya. Nah, itu kontennya apa? Olahraga juga sama. Ya, TikTok aku health ini ya, health fitness juga. Oh, Jadi tips-tips olahraga, gerakan-gerakan olahraga. Kalau gerakan sih komplitnya di YouTube ya, di YouTube dan Instagram. Kalau TikTok banyaknya tips olahraga dan gerakan juga sepotong-sepotong kan kalau di TikTok. Nah, itu dia tuh. Jadi Sobat 7 Kepo, para Kepoers yang tadinya malas gerak, mudah-mudahan setelah kita ngobrol-ngobrol asik sore ini nih bisa langsung kepoin tuh Instagramnya Sally ya. Siapa tahu kalian tuh ngelihatnya bisa terinspirasi gitu loh untuk lebih banyak bergerak supaya kita juga lebih sehat, imun juga jadi lebih baik ya Sel ya. Iya dong, olahraga kan investasi kesehatan ya. Mumpung masih murah, jadi jangan malas olahraga. Nanti kalau udah sakit semuanya jadi mahal ya kan. Nah, tuh dia tuh. Karena mumpung masih sehat harus mulai olahraga. Makan enak boleh ya, tapi yang penting enak boleh. bergerak tetap. Ya, harus aku- tahu batasannya. Aku pengen nanya nih ke Sally nih. Biasanya kan ada yang pernah bilang tuh, aku pernah dengar dan juga pernah baca, katanya memang kalau kita olahraga itu, karena tadi kita udah singgung ya mengenai bagaimana tentang defisit kalori dan lain-lain. Katanya memang yang paling menentukan untuk kita punya tubuh ideal atau yang mungkin sekarang lagi ingin membentuk tubuh lebih ideal lagi, itu katanya olahraga itu cuman sekitar mungkin peranannya sekitar 20-30% ya. Sisanya itu dari apa yang kita makan. Bener nggak itu Sel? Betul banget, kalau makanan itu adalah nomor satu ya, apalagi buat yang menurunin berat. Tapi untuk kalau yang udah beratnya udah ideal dan mau membentuk badan, ya udah pasti harus latihannya keras, latihan beban, asupan protein juga harus cukup, minimal 1,5 gram sampai 2 gram kali berat badan ya, kalau yang mau bentuk otot gitu. Jadi tergantung goalnya juga apa. Kalau goalnya mau nurunin berat dari yang kelebihan berat badan ya udah pasti nomor satu harus kalori defisit dulu. Olahraga dibantu dengan olahraga kardio yang low heart rate, yang bantu juga buat proses defisit kalori itu gitu. Tapi untuk yang sekarang udah berat badannya ideal tapi badannya pengen ngebentuk nih biar lebih keren. Nah itu mutlak harus latihan beban. Mau nggak mau ya, nggak ada pilihan ya. Harus makan proteinnya juga harus cukup. Nutrisinya harus cukup. Harus cukup. Nah kalau kita bicara Ya, soal... tapi olahraga harus. Ya, kalau kita bicara soal nutrisi ya, soal komposisi makanan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dan kita prioritaskan untuk makan, perlu nggak sih konsultasi ke mungkin dokter gizi dulu gitu loh ketika kita mau memulai untuk olahraga dan mengatur pola makan gitu loh lebih baik. Kalau dari pengalaman Sally gimana? Ya kalau misalnya mau benar-benar mengerti dan paham banget gitu apa yang harus pengen belajar banget ya boleh banget konsultasi ke ahli gizi. Kalau menurut aku sih. Kalau Sally dulu ada nggak awal-awal untuk ketika mulai untuk olahraga rutin dan menjadi pola hidup gitu loh? Ada nggak iseng konsultasi ke dokter gitu? Makan apa ya? Nggak pernah ke dokter sih, aku belajar sendiri. Belajar sendiri? Oh, ya banyak baca gitu, banyak ya baca-baca aja gitu, harus tahu, lama-lama ya pengalaman juga kan. Terus cara ngitung kalori itu Sally pernah tahu nggak caranya gimana kira-kira? Misalnya makanan ini, katakanlah gini ya, kita makan misalnya apa yang paling enak ya? Rendang misalnya. Rendang, satu potong rendang yang udah dimasak bumbu itu sepotong lah kira-kira segini ya. Itu berapa kalori kira-kira yang ada di dalam? Atau sepotong martabak gitu loh, berapa kalori? Pernah nggak coba menghitung-hitung seperti itu? Nah, justru memang harus dihitung. Jadi kita ya nggak usah tiap makan, misalnya, sengsara banget sih lu dihitung segala makan apa gitu. Ribet banget sih, enggak. Jadi untuk pertamanya aja, nah sekarang tuh udah gampang banget di aplikasi, di Google ada aplikasi namanya, sebutin Fat Secret ya salah satunya ya. Sebenarnya aplikasinya tuh banyak. Jadi di misalnya Fat Secret, kita bisa tahu kalori macam-macam makanan. Mau satu potong martabak, mau lengkap ya ada di situ ya, lengkap satu ya. potong rendang, ada, semuanya ada.
Jadi kita bisa lihat di situ, bisa patokannya dari situ ya Sel ya? Ya, dan untuk ngitung kalori. Jadi berapa sih jumlah kalori yang harus gua konsumsi gitu. Kalau misalnya untuk nurunin berat kan harus kalori defisit. Gimana tuh caranya? Nah, caranya tuh bisa ngitungnya dari kalkulator BMR TDE. Ada itu di Wah, tinggal Google banyak aja. rumusnya. Nanti tinggal masukin jenis kelamin, level aktivitas kita, umur, tinggi, berat. Nah, nanti di situ keluar BMR. BMR itu basal metabolic rate, kalori yang minimal kalori ya, jumlah kalori yang dibutuhin tubuh buat menjalankan fungsi organ. Jadi Nah. kita nggak ngapa-ngapain juga, itu kalori yang harus kita konsumsi. Nggak boleh di bawah BMR kalau diet itu. Oh, Namanya oke. itu ekstrim, nanti bisa bahaya. Nah, kalau mau diet itu harus angkanya di atas BMR tapi di bawah TDEE. TDEE Oh, itu oke. kalori yang kita butuhkan untuk beraktivitas sehari-hari. Nanti ada di situ keluar. Nah, kalau mau defisit kalori, kalorinya harus di bawah TDEE tapi tetap harus di atas BMR, BMR kita. ya. Gitu. Jadi itu akan menjaga tubuh kita juga biar tetap fit ya, walaupun kita sedang dalam proses untuk defisit kalori ya Sel ya. Ya, betul. Jadi defisitnya nggak boleh terlalu ekstrim. Itu harus semua ada hitungannya. Nah, ini sekarang kita bicara soal rutinitas ya. Biasanya ya, namanya kita manusia ya. Walaupun sehobi-hobinya kita dengan sesuatu gitu ya. Kadang-kadang kita katakanlah yang paling simple dan paling mudah gitu. Kita suka banget dengan nasi goreng. Tapi kalau tiap hari dalam sebulan, 2 bulan kita makan nasi goreng terus pasti bosen ya. Nah kalau Sally ya. yang suka olahraga kan tiap hari mungkin olahraga. Pernah ngerasa bosen nggak? Pernah nggak ngerasa, aduh capek nih ngelihat besi aja, Pernah ngelihat nggak ya? barbel itu kayak capek banget gitu loh. Udahlah mau istirahat dulu sebulan gitu loh. Pernah nggak? Kan ini manusiawi juga ya. Kayaknya mungkin sehari 2 hari, bosennya cuma sehari 2 hari deh. Sehari 2 hari aja. Udah gitu kangen lagi. Gitu, Oh. jadi kayak nagih gitu. Kayak merupakan udah jadi kebutuhan aku banget. Kayak makan aja sama minum. Kayak makan, minum, mandi gitu kan. Sehari nggak makan, minum, mandi kan nggak bisa Bingung kan gitu. ya. Jadi olahraga tuh kayak begitu. Sebegitunya. Kayaknya kalau sehari 2 hari itu bukan bosen Sel. Itu libur. Lagi libur. Iya. Orang tuh kalau bosen ada loh. Temanku sendiri ada yang pernah seperti itu. Dia tiap hari gitu ya. Oh, badannya gede gitu loh. Tiap hari padahal. Dan dia sempat yang 1 bulan benar-benar dia benar-benar rest. Dia bilang dia bosan. Dia ngelihat Nah, plate, itu lihat besi itu mungkin gara-gara terlalu ekstrim ya kayaknya. Dia terlalu keras gitu, terlalu latihannya terlalu berat, terlalu keras. Kalau aku sih dengan apa yang aku lakuin sekarang, mungkin buat sebagian orang, ih gila ya kayaknya dia olahraganya berat amat sih gitu, kayaknya capek banget tiap hari. Buat aku tuh enggak gitu, aku ngelakuin ini tuh dengan enjoy. Jadi nggak ada kata sampai, aduh aku nggak mau megang besi lagi deh sama sebulan gitu, udah enak banget ngelihatnya gitu. Ada loh yang kayak gitu ya. Ada, dan itu aku alamin sendiri, aku tahu orangnya gitu. Aduh, gua mau istirahat dulu sebulan katanya. Capek ngelihat itu tiap hari gitu loh. Dan dia latihannya kan nggak setahun 2 tahun ya, udah bertahun-tahun gitu sampai dia punya badan sebagus itu dan dia merasakan seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya manusiawi, cuma mungkin olahraga kalau kita buat fun dengan banyak Ya, variasi betul. lebih bisa panjang kali ya. Ya harus, nomor 1 tuh harus menikmati dulu, menikmati prosesnya, menikmati olahraga. Kalau kita udah bisa menikmati, nggak akan ada tuh yang namanya, ya jenuh sih, jenuh. Misalnya ada sehari 2 hari, gue mau nggak olahraga dulu, capek gini. Ya wajar aja sehari 2 hari, tapi udah gitu ya pengen lagi. Jadi kalau misalnya kita ngelakuinnya dengan fun, memang seneng gitu, nggak akan jadi sampai kayak gitu sih. Nah, ini terakhir nih untuk Sobat 7 Kepo yang mungkin kita udah singgung-singgung tadi yang pada malas gerak atau baru rencana, sebelum rencananya itu stop sendiri. Nah, mungkin Sally mau bagi tips nih buat pemula-pemula yang baru mau mulai olahraga atau untuk menjaga kebugaran tubuh apalagi di pandemi kan. Ya, tips dari aku buat yang baru mulai olahraga, kalian
jadi intensitas tuh disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Yang penting kalian bisa enjoy dulu, misalnya mau olahraga seminggu 3 kali atau 4 kali, yang penting kalian bisa ngelakuinnya secara konsisten. Jadi nggak usah ngeliatin, misalnya ngeliat aku nih, wah harus tiap hari olahraganya, sehari sejam 2 jam, nggak usah. Itu tergantung, sesuaikan aja sama diri kalian, yang penting kalian enjoy. Dan harus mikir, olahraga itu adalah buat kita kan sehat. Sehat itu adalah investasi buat kita. Investasi masa depan, supaya kita bisa sehat terus, bisa hidup lebih lama dengan orang yang kita cintai, anak-anak, keluarga, ya kan? Kalau selama kita masih sehat, jadi harus dipelihara, harus rajin lah olahraga dari sekarang gitu, dijadiin gaya hidup. Jangan sampai nanti udah sakit, segalanya jadi mahal. Kalau udah sakit malah udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau menikmati hidup juga udah bingung ya Sel ya. Iya, mau makan juga nggak pengen kalau udah Makan sakit enak kan. nggak bisa. Mau kemana-mana, mau jalan-jalan juga nggak bisa. Jadi kesehatan Olahraga itu penting. nggak usah yang mahal, bisa jogging, jalan pagi, olahraga home workout kah di rumah. Nggak usah yang kalau misalnya olahraga mahal harus beli ini beli itu, nggak juga kok. Bisa apa aja ya, yang penting gerak aja dulu lah gitu kan. Yang penting kita Yang bergerak. penting itu gerak. Nanti kalau kita udah ngerasain manfaatnya buat badan kita, iya dengan olahraga kok badan gue lebih enak, tidur gue lebih nyenyak, Nah, ngelihat badan kok beda, lebih fit, pasti akan ketagihan dengan sendirinya. itu yang ditunggu efek ketagihannya. Oke, thank you banget Sally untuk sharingnya bareng kita sore hari ini. Thank you banget, ini menginspirasi banget ya. Sehat-sehat selalu Terima untuk kasih. Sally dan keluarga. Mudah-mudahan sukses terus dan jangan lupa terus menginspirasi orang-orang ya, terutama lewat olahraga. Terima kasih Trans 7 Sobat Kepo. Nah, Sobat 7 Kepo, itu tadi bincang-bincang kita dengan Sally Tanujaya. Mudah-mudahan bisa memberikan input, masukan, semangat buat Sobat 7 Kepo untuk terus berolahraga ya. Buat yang ketinggalan tadi mungkin baru join, udah selesai. Bisa tuh nonton lagi di Facebook dan di YouTube-nya Trans 7 ya. Nah, kalau gitu kita pamit dulu. Minggu depan kita jumpa lagi ya. Jangan lupa ya join lagi bareng Sobat 7 Kepo. Kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang top-top, kece-kece punya ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.